Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernida Afriani dari program studi PG PAUD kelas reguler pagi, mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Roza Yenita MPD. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar dan pembelajaran. Ada 4 macam teori belajar, yaitu 1. Teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar humanistik, yang ketiga teori belajar kognitif, yang keempat teori belajar konstruktivisme. Teori kognitif. Sandrock menyatakan dalam memahami dunia anak-anak secara aktif, mereka menggunakan skema, kerangka kognitif atau kerangka referensi. Sebuah skema adalah konsep atau kerangka eksis di dalam pikiran individu yang dipakai untuk mengordinasikan dan menginterpretasikan informasi. Piaget menyatakan bahwa ada 2 proses yang bertanggung jawab atas cara anak menggunakan dan mengadaptasikan skema mereka, yaitu asimilasi dan akomodasi. Kemudian lebih lanjut, Sandrock menyatakan bahwa Piaget juga menyatakan bahwa untuk memahami dunia anak-anak secara kognitif, mengordinasikan pengalaman mereka, organisasi adalah konsep Piaget yang berarti usaha mengelompokkan perilaku yang terpisah-pisah ke dalam urutan yang lebih teratur ke dalam sistem fungsi kognitif. Teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang muncul setelah behavioristik. Hadirnya teori belajar kognitif untuk merespon teori belajar behavioristik yang hanya memperhatikan kondisi psikolog saja. Jika teori belajar behavioristik mengutamakan adanya stimulasi dan respon, maka hal lainnya dengan teori belajar kognitif yang tidak hanya memperhatikan stimulus dan respon, tetapi juga mengutamakan adanya perubahan mental dan perilaku, seperti cara peserta didik memahami suatu hal, cara peserta didik berpikir, dan cara peserta didik menggunakan pengetahuannya. Fungsi teori belajar kognitif. Teori kognitif ini erat hubungannya dengan fungsi kognitif sebagai hasil output dari proses pendekatan kognitif itu sendiri. Fungsi kognitif memiliki sejumlah dampak baik bagi murid yang akan bertahan dalam jangka waktu panjang. Fungsinya yaitu 1. Daya ingat dan memori, 2. Fungsi eksekutif, yang ketiga kemampuan mengenali dan merasakan, dan yang keempat adalah perhatian. Level kognitif. Level kognitif ini merupakan level yang digunakan dan menjadikan acuan para tenaga pendidik dalam memberikan beban tugas atau soal pada murid. Beban tugas juga memiliki bobot yang berbeda pada setiap level kognitifnya. Level 1 pada level pertama merupakan standar yang diberikan bagi murid yang masih berada pada tahap perkembangan yang rendah. Dalam level ini menuntut pengetahuan serta pemahaman saja seperti mengingat dan memahami. Level 2 ini menuntut kemampuan yang jauh lebih tinggi. Murid diminta mampu memahami, mengingat, dan menerapkan materi pembelajaran. Dan level yang ketiga itu level tertinggi. Murid diberikan beban tugas yang jauh lebih tinggi dengan adanya tuntutan untuk menganalisa suatu masalah, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu yang jauh lebih kreatif. Jerome Bruner. Salah satu tokoh yang berperan dalam perkembangan teori belajar kognitif adalah Jerome Schaumer Bruner, atau lebih dikenal dengan nama Jerome Bruner. Free Discovery Learning adalah teori belajar kognitif yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh Jerome Bruner. Ia menyatakan bahwa suatu proses belajar atau pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan kreatif apabila seorang guru dapat memberikan kesempatan pada peserta didik demi menemukan sebuah konsep, aturan, teori, dan pemahaman yang berkaitan dengan kehidupan. Jerome Bruner juga membagi perkembangan kognitif menjadi 3 tahap atau model, yaitu 1. Tahap enaktif
adalah tahap kognitif yang dimana seorang sudah bisa melakukan berbagai macam aktivitas agar bisa memahami suatu lingkungan yang ada di dekatnya. 2. Tahap ikonik adalah tahap kognitif ketika seseorang sudah mengerti berbagai jenis objek atau dunianya dengan melihat gambar-gambar atau visualisasi verbal. Dengan kata lain, pada tahap kognitif ini, seorang akan memahami suatu hal melalui suatu perumpamaan atau perbandingan. Yang ketiga, tahap simbolik adalah tahap kognitif ketika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang sifatnya abstrak dan biasanya akan dipengaruhi dengan kemampuan yang dimilikinya, seperti kemampuan bahasa dan kemampuan logika. Arti belajar dalam teori kognitif yaitu proses perseptual atau bisa dikatakan seperti perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Proses belajar mengajar dengan teori kognitif tidak hanya beroperasi dengan terpatah-patah atau terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir dan menyeluruh. Hal yang ditekankan pada teori belajar kognitif adalah proses dari belajar, bukan hasil belajar. Sekian pembahasan saya pada kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.